Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulan Krisnawati dari Prodi Manajemen kelas C. Pada hari ini saya akan menayangkan tugas presentasi yang telah saya buat. Dan di presentasi kali ini saya akan membahas tentang tugas yang telah diberikan dosen komputer bisnis kami. Boleh dilihat di layar, ini beberapa tugas yang akan kami selesaikan sebagai berikut. Di pertemuan kedua pada materi perkuliahan SIN/SIA dan peran komputer pada SIN dan SIA. Di penjelasannya ada artikel dalam jurnal, dan di sini ada beberapa link untuk mendownload artikelnya. Dan untuk tugasnya kita akan mencari 2 atau 3 artikel tentang SIN dan SIA lalu mencetaknya. Dan untuk link mendownloadnya juga sudah tersedia di sini. Kita akan langsung mulai saja mencari artikel. Dan untuk mencari artikelnya, saya menggunakan link yang pertama, yaitu scholar.google.com. Langsung saja kita membuka link tersebut pada laman web baru. Nah, di sini saya sudah membuka linknya dan akan muncul tampilan seperti ini. Yang terdapat di bacaannya tuh bukan Google biasa ya, ada Google cendekianya. Lalu kita cari artikel apa yang akan kita kerjakan. Nah, di sini saya akan mencari terlebih dahulu yaitu artikel Sistem Informasi Manajemen. Dan di sini terdapat banyak sekali artikel. Nah, saudara bisa memilihnya untuk pengerjaan tugas pada nomor kedua ini. Dan di sini saya memilih artikel yang sudah saya download dan sudah saya search juga, yaitu tentang rancang bangun sistem informasi manajemen arsip Rumah Sakit Bedah Surabaya berbasis web. Pada rancang bangun sistem informasi manajemen berbasis web ini, Rumah Sakit Bedah Surabaya atau biasa disebut juga RSBS adalah rumah sakit yang terletak di Jalan Raya Mayan nomor 9 Surabaya yang berdiri sejak tanggal 20 Desember 2010 ya, mohon maaf. RSBS sendiri memiliki bermacam kegiatan dari yang sifatnya medis maupun non-medis. Salah satu kegiatan non-medis di sini adalah kegiatan surat menyurat. Kegiatan pengarsipan seperti pencatatan surat masuk dan surat keluar, penyimpanan dokumentasi, penentuan arsip kadaluarsa, pembutuhan, pengolahan, dan manajemen yang baik dan efisien. Agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik, prosedur pengembangan yang digunakan pada sistem informasi manajemen arsip ini adalah menggunakan prosedur pengembangan model waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, atau verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap ini demi tahapnya yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Berdasarkan implementasinya dan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website ini dapat digunakan untuk mengelola arsip masuk dan arsip keluar yang terdapat pada Rumah Sakit Bedah Surabaya atau RSBS ini. Website ini dapat menghasilkan data dirica arsip, informasi penyimpanan arsip, data pendisposisian arsip, data arsip aktif, data arsip inaktif, laporan arsip masuk keluar, laporan peminjaman arsip, dan laporan retensi arsip. Laporan dan informasi yang dihasilkan
Laporan dan informasi yang dihasilkan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan oleh pihak Direktur RSBS. Nah, bisa dilihat di sini dan dibaca dulu. Banyak sekali penjelasannya. Dan untuk yang selanjutnya kita akan mencari tentang artikel sistem informasi akuntansi. Akuntansi. Di sini juga saya telah mendownload dan mereview sedikit dari artikel ini. Pada artikel analisis manajemen proyek perangkat lunak sistem informasi akuntansi pada Biro Sistem Informasi PTX ini, perangkat lunak merupakan perantara antara sistem di mana ada perangkat keras di dalamnya dengan manusia sebagai penggunanya. Berdasarkan hal tersebut, muncul proyek perangkat lunak karena fungsi pentingnya sudah mempengaruhi banyak fungsi di berbagai aspek. Proyek perangkat lunak yang sudah menjadi kebutuhan ini pada akhirnya memerlukan tindakan manajemen untuk mengatur proses dalam proyeknya. Manajemen proyek sangat dibutuhkan untuk keberhasilan produk dari proyek. Biro Sistem Informasi PTX merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi menyediakan perangkat lunak bagi PTX. Biro Sistem Informasi PTX merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang menyediakan perangkat lunak bagi PTX. Hasil analisis dari konsep manajemen proyek perangkat lunak pada Biro Sistem Informasi PTX saat proses perencanaan aplikasi sistem informasi akuntansi PTX bertujuan untuk menjawab bagian konsep manajemen proyek Biro Sistem Informasi dalam merancang aplikasi sistem informasi akuntansi. Fasilitas dan infrastruktur pendukung IT tersebut dikembangkan. Proyek-proyek IT bermunculan di mana-mana, dan antara lain proyek pembuatan sistem internet, proyek pendirian menara komunikasi provider mobile phone, proyek pembenahan jaringan komputer kantor, proyek pembuatan perangkat lunak untuk aplikasi informasi pada PTX merupakan salah satu bagian yang terlibat dalam proyek IT. Pengetahuan manajemen proyek merupakan salah satu hal yang dimiliki manajemen proyek perangkat lunak. Keberhasilan sebuah proyek adalah ketika produk diterima oleh pengguna. Demikian juga pada keberhasilan proyek perangkat lunak ketika perangkat lunak diterima oleh pengguna karena sesuai dengan kebutuhan, dan dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen perangkat berkembang, sehingga perlu dilakukan pengembangan aktivitas manajemen serta melakukan evaluasi secara berkala untuk pemeliharaan proyek perangkat lunak jangka panjang. Dan itu untuk penugasan yang pertama, mencari 2 artikel tentang SIM dan SIA, dan boleh dibaca-baca lagi untuk memperdalam artikelnya. Itu sekilas saja ya. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke penugasan kedua, yaitu pada pertemuan ke-11 yang terdapat pada nomor 11. Di sini ada pada materi perkuliahan tentang penjelasan saham, analisis teknikal dan fundamental. Di penjelasannya di sini ada 7 penjelasan, dan uji kerjanya bisa dilihat di sini. Kita harus mencetak list saham ya secara kelulusan dan pilih saham-saham yang menurut saudara bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek pada setiap sektor. Banyak sekali ya investasi yang sedang bermunculan pada era sekarang gitu, kayak udah wah banget, anak-anak muda juga, bukan hanya anak muda, anak kecil juga udah pandai banget berinvestasi karena sangat terjangkaunya aplikasi dan penanaman saham juga, dan mudah dimengerti juga oleh kaum awam atau kaum rebahan ya. Nah, di sini lanjut ke penugasan kedua,
yaitu kita akan menjelaskan tentang saham itu apa, segmen saham berdasarkan perusahaan, laporan keuangan 10 tahun terakhir, dan yang lainnya. Langsung saja kita ke tugas nomor 11 ya. Di sini saya udah membuat PPT melanjutkan yang tadi ya. Kita mulai dulu dari pengertian saham. Boleh dilihat di layar dan saya akan bantu untuk membacakan. Nah, di sini ada pengertian saham, di mana saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan tercatat. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Nah, saham juga merupakan instrumen investasi. Yang banyak dipilih ya, ternyata oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didalami sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Lanjut saja ke poin kedua, yaitu segmen saham berdasarkan perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 jenis segmen saham pasar. Nah, pada segmen pasar ini terbagi menjadi 3 jenis ya, yaitu ada pasar reguler, yaitu pasar segmen yang pembentukan harganya melalui proses lelang dan secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. Yang kedua ada pasar negosiasi, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya dilalui melalui negosiasi langsung antara perusahaan pialang jual dengan pialang beli. Yang ketiga ada pasar tunai ya, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya sama dengan pasar reguler. Pasar tunai biasanya terjadi apabila perusahaan pialang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi di pasar reguler dan negosiasi. Mohon maaf, tadi untuk di segmen pasar yang kedua itu ada kekeliruan ya. Maksud di sini adalah pasar negosiasi. Mari kita lanjutkan ke penjelasan yang tadi. Ke pasar tunai ya. Nah, pasar tunai ini biasanya terjadi apabila perusahaan pialang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi di pasar reguler dan negosiasi harga pada hari bursa yang telah ditetapkan. Sistem pembayaran melalui penyerahan uang secara tunai, cash and carry. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat ada laporan keuangan 10 tahun terakhir. Nah, di sini ada balance sheet-nya, boleh dilihat pada Desember 2012, 13, 14, 15, dan 16. Bisa dilihat dan dicermati. Jika sudah, mari kita ke poin selanjutnya, yaitu yang mempengaruhi naik turunnya saham. Nah, di sini yang mempengaruhi naik turunnya saham ada 2 faktor ya. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kita bahas dulu yang faktor internal. Yang pertama ada aksi korporasi perusahaan, yakni segala bentuk kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan, umumnya berupa pelepasan saham atau divestasi, akuisisi, penggabungan atau merger, pembagian dividen, pemecahan saham atau stock split, dan trade issue. Yang kedua, ada baik buruknya fundamental perusahaan. Faktor ini penyebab naik turunnya harga saham dilihat dari fundamental perusahaan seperti laporan keuangan emiten, pangsa pasar, tren atau
prospek bisnis, siklus bisnis, dan lainnya. Yang ketiga, ada kinerja perusahaan di masa depan. Biasanya banyak analisis atau pengamat memprediksi kinerja suatu emiten dalam beberapa tahun ke depan, melihat dari sisi pembagian dividen, utang modal, dan laba perusahaan dalam periode tertentu. Nah, prediksi tersebut dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Tapi yang jelas, perusahaan yang mempunyai prospek cerah dengan proyeksi kinerja bagus akan lebih disukai investor. Nah, jadi untuk para investor juga harus cermat ya dalam pengaruh naik turunnya saham itu seperti apa. Ternyata banyak juga, yaitu ada faktor internalnya dan faktor eksternalnya. Selanjutnya kita akan ke faktor eksternal, yaitu faktor di luar ya. Yang pertama ada ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini terdapat pada tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan faktor yang dapat menyeret harga saham naik atau turun. Dan contohnya ketika inflasi terkerek naik, harga saham akan bergerak. Selanjutnya berpengaruh pada indeks harga saham juga ya. Nah, yang kedua ada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penggerakan kurs rupiah terhadap dolar AS juga menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Bila mata uang Garuda menguat, biasanya harga saham perusahaan eksportir ijo royo-royo ya. Tapi sebaliknya, jika melemah yang merah membara adalah harga saham perusahaan importir. Jadi harus cermat-cermat juga ya melihat kurs dolarnya. Yang ketiga ada panic attack, di mana berita seputar politik dan ekonomi tertentu bisa membuat resah investor. Nah, tidak hanya ekonomi makro dan dolar juga ya, ternyata ada panic attack-nya, yaitu berita-berita. Akhirnya investor ramai-ramai menjual sahamnya. Biasanya kalau sudah ada berita negatif, sahamnya pun langsung turun ya, berdampak pada harga saham yang ikut merosot. Nah, di sini investor tidak pikir panjang, langsung saja ketika terjadi panic attack. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Kebijakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, contohnya ya, menjadi salah satu pendorong lanjut IHSG, mohon maaf ya. Beberapa waktu lalu, harga saham emiten di sektor perbankan dan konsumer tidak terpengaruh kebijakan tersebut. Oh, ternyata tidak terpengaruh ya. Nah, termasuk demo anarkis yang terjadi. Nah, yang selanjutnya ada kemunculan bandar saham. Tidak hanya bandar narkoba, ternyata bandar saham juga ada ya. Tapi ya ini halal ya, mudah-mudahan. Nah, mari kita ke penjelasannya. Kemunculan bandar saham ini. Bandar saham yang dimaksud di sini adalah investor pemilik modal besar untuk bermain saham ya, tidak bermain judi, tidak bermain narkoba, hanya bermain saham. Mereka ini biasanya berasal dari kalangan korporat atau kaum borjuis yang sengaja memanfaatkan media untuk menguntungkan dirinya sendiri. Aksi bandar saham dalam memanipulasi pasar biasanya tidak bertahan lama, namun cukup untuk membuat investor shock hingga akhirnya menjual saham karena panik. Ya, pintar sekali ya ternyata para kaum borjuis itu.
Nah, untuk yang selanjutnya ada istilah dalam saham. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Di sini ada istilah blue chip, middle chip, dan small cap. Cap ya, istilah yang cukup sering Anda dengar mungkin ya, yang suka main saham. Nah, salam transaksi bursa efek adalah 3 jenis saham yang dibedakan berdasarkan kapitalis pasarnya, blue chip, middle cap, dan small cap. Nah, yang selanjutnya ada emiten dan efek-efek. Merupakan surat berharga seperti surat pengakuan utang, saham, atau obligasi yang bisa diperdagangkan. Sementara emiten merupakan pihak atau perusahaan yang menawarkan efek kepada investor melalui penawaran umum. Yang selanjutnya ada bullish dan bearish. Bullish, maafkan ya, takutnya salah pengucapan. Nah, di sini merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Sementara bearish merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Nah, yang terakhir ada profit taking, cut loss, dan stop loss taking profit. Merupakan aksi ambil untung para investor dengan cara menjual seluruh atau sebagian saham di saat harganya lebih tinggi daripada harga belinya. Cut loss merupakan upaya yang dilakukan investor untuk membatasi kerugian dengan cara menjual saham karena harga saham bergerak berlawanan. Sementara stop loss merupakan teknik memasang order yang dibaca otomatis oleh sistem saat posisi harga sahamnya itu level tertentu. Nah, masih banyak juga ya istilah dalam saham. Itu tidak hanya segini. Kalau di makin banyak lagi ya. Mungkin para pemain saham biasanya lebih mengerti dan lebih tahu dan lebih bisa membacanya ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada perbedaan antara nabung di bank dan nabung di saham ya. Kita lihat dulu perbandingan antara nabung di bank dan nabung di saham, lebih amanan mana ya. Nah, kalau nabung di bank ini, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Oh, ternyata kalau dalam menabung itu aman ya. Nah, yang kedua ada kalau nabung di bank keuntungannya lebih kecil. Kalau nabung di saham keuntungannya lebih besar. Dan yang ketiga ada menabung di bank risikonya kecil. Kalau saham risikonya besar karena ada naik turunnya harga. Kadang tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Sedangkan kalau nabung di bank itu risikonya kecil karena kadang selalu ada pemberitahuan terlebih dahulu jika ada kenaikan maupun penurunan. Nah, yang keempat ada menabung di bank, kita hanya menjadi nasabah. Kalau di saham itu menjadi investor, pemilik ya. Nah, untuk yang selanjutnya menabung di bank, uang tergerus oleh inflasi. Ya, betul sekali. Dan kalau nabung di saham itu ada besar kemungkinan tidak. Untuk yang selanjutnya menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, menabung di saham tidak. Karena tentunya kita harus pintar dalam bermain saham itu ya. Kalau tidak pintar, kadang kita rugi. Tapi kalau kitanya pintar, bisa menghasilkan lebih dari apa yang kita pikirkan untuk nabung di bank. Nah, untuk tugas yang terakhir, itu adalah membuat akun RTI, Stockbit, ya, dan yang lainnya ya. Dalam penjelasan materinya ada cara membuat akun Stockbit RTI saja ya, dan install di laptop, kemudian di handphone, dan di screenshot. Nah, kita akan sedikit membahas tentang Stockbit ya.